KD Muatan Bahasa Indonesia, peserta dapat merumuskan indikator ketercapaian kompetensi. Nah, ini indikator ketercapaian kompetensi. Nah, di sini contoh soalnya di sini disajikan rumusan indikator ketercapaian kompetensi pada kompetensi dasar, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual. Kecuali, nah ini Bapak Ibu, dalam merumuskan indikator IPK ya, indikator ketercapaian kompetensi dalam kita merancang proses pembelajaran, rencana pembelajaran, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama bahwa kita harus menurunkan berdasarkan KD. Nah, di dalam KD, dalam kompetensi dasar itu ada kompetensi dan ada materi. Ini yang perlu diperhatikan bahwa contohlah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kompetensinya di sini adalah mencermati, sementara yang materinya adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual. Ini kata kunci Bapak Ibu ya. Mencermati ini merupakan kompetensi, kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan selanjutnya adalah materi. Jadi di dalam KD itu mengandung dua komponen utama. Nah, dari KD yang mengandung dua komponen utama itu, kita turunkan kepada indikator ketercapaian kompetensi. Nah, di dalam indikator terbagi, kemarin sudah dibahas ya pada saat pendalaman materi itu, indikator terbagi menjadi 3 bagian, yaitu indikator prasyarat atau pendukung, kemudian indikator inti dan atau kunci, dan indikator pengayaan. Kalau kita memperhatikan kompetensi yang ada pada KD ini, di sini ada mencermati. Nah, kita melihatnya di sini. Yang menjadi indikator kunci atau indikator inti itu sama dengan di KD-nya. Kompetensinya sama dengan di KD-nya. Kemudian yang menjadi indikator prasyarat itu jika kata kerja operasionalnya berada di level bawahnya KD ini. Kemudian kalau yang menjadi indikator pengayaan berarti yang level kompetensinya berada lebih di atasnya. Jadi di sini kita bicara indikator ketercapaian kompetensi atau IPK ya, indikator pencapaian kompetensi. Ini tadi sudah ditandai dengan perilaku yang akan diukur tadi yang merupakan kompetensi dan materi. Gitu, ya. Oke, baik. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah dalam kita menentukan indikator kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, kita harus memperhatikan kompetensinya dan materinya. Nah, materinya disusun secara rinci satu persatu. Tidak diperkenankan untuk menyusun materi secara double. Nah, di sini seperti contohlah, di sini ada teks, lisan, ada tulis. Nah, ini ketika kita menyusun indikator, maka ini harus dipisah-pisah sendiri-sendiri, ada teks, lisan sendiri. Jadi, gagasan pokok dan gagasan pendukung ini nanti bisa kita pisah-pisah sendiri. Kemudian teks lisannya juga kita pisah-pisah. Jadi mencermati boleh di sini kalau menentukan kalimat utama, menentukan ini berarti kalau menentukan berarti ini setara ya dengan mencermati ya. Oke, kalimat utama masih menjadi bagian dari gagasan pokok. Ketika kita menentukan gagasan pokok berarti kita akan menentukan akan menemukan kalimat utama. Oke. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis. Mengidentifikasi berada di level atasnya atau bawahnya Bapak Ibu? Halo? Atasnya. Identifikasi itu levelnya C2. C2 pakai Bu. Iya.
Oke. Kemudian nah ini di sini gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis. Oke, gagasan pendukung ya. Oke ya, ini ada gagasan pendukung teks tulis. Oke, masuk berarti. Kemudian yang C, mengkonstruksi informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan, memilih gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual, mengidentifikasi gagasan pokok. Jadi di dalam kita menentukan indikator pencapaian kompetensi ini di bagian kompetensinya boleh berubah-ubah. Yang penting bagian materinya ini merupakan penggalan dari materi yang tertulis dalam KD. Nah, menurut Bapak Ibu ini jawabannya yang mana? C. Oke, mari kita lihat. Ya, hore, betul. Ya, C. Ya, betul ya. Jadi ini seperti tadi yang A, B tadi sudah kita identifikasikan, dan yang D ini juga memilih kan bagian dari kompetensi ya. Gagasan pendukung, oke, masih ada. Kemudian teks visual ada. Nah, oke, yang E mengidentifikasi gagasan pokok, oke, ada semua materinya. Nah, ini mungkin kata kunci yang perlu diingat di sini adalah bahwa dalam menentukan IPK, ini soal ini sering sekali keluar ya Bapak Ibu ya di dalam UP. Ini pasti ada nanti soal yang menentukan indikator, pasti ada. Nah, untuk menentukan indikator pokoknya Bapak Ibu, di sini kata kuncinya adalah bahwa dalam KD atau kompetensi dasar itu memuat kompetensi dan materi. Kompetensinya apa, materinya apa, yang bisa dipisah-pisah itu materinya. Materi harus berdiri sendiri-sendiri di dalam indikator. Kalau di dalam kompetensi boleh naik, boleh turun. Berarti kalau turun atau level di bawahnya, artinya kita akan membuat indikator prasyarat atau penunjang. Jika sama, di sini levelnya sama, di level kompetensinya sama, kita akan membuat indikator ini, apa namanya? Indikator inti atau kunci. Dan jika lebih kata kerja operasional yang digunakan levelnya lebih tinggi, artinya berarti membuat indikator pengayaan. Baik, kira-kira seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, di soal masih di apa ini? Kisi-kisi nomor 81. Bu Emi adalah guru kelas 4 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD-nya menguraikan pendapat pribadi tentang. Nah, ini sudah saya sedikit beri tanda kuning-kuning. Ini yang saya beri tanda kuning ini adalah ibaratnya kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu ini jawabannya yang mana? E. Oke, yang lain? D. Oke, cukup. Mari kita lihat. Kenapa yang B. Yang B. Oke, mari kita lihat kuncinya apa. Ternyata kuncinya B, Bapak Ibu. Coba kita analisis ya. Kita menguraikan pendapat pribadi. Pendapat pribadi itu artinya kita analisis. Oh, kalau pendapat pribadi itu berarti itu tertulis di dalam teks atau tidak, Bapak Ibu? Tidak tertulis kan, kita dari dalam diri kita menyimpulkan sikap dan watak tokoh dalam isi buku. Nah, ini kalau kita bicara tokoh apa dalam isi buku. Nah, ini berarti berdasarkan teks. Gitu ya, ada di dalam teksnya. Kemudian yang C, merinci tokoh dan wataknya. Kalau ini jelas sudah di dalam teksnya banget ya, sudah ada, jelas ada di dalamnya tokoh. Kemudian membandingkan tokoh, isi tokoh ya ini maksudnya ya, isi buku sastra yang dibaca dan didengar. Nah, kalau ini malah ini jelas membandingkan tokoh, berarti tokoh kan sudah tertulis ya Bapak Ibu ya, menyampaikan pendapat. Kalau yang E
kalau yang menurut saya ini sebenarnya yang hampir cocok itu adalah B dan E. Tapi kenapa kok bukan? Ini padahal ini menyampaikan tentang sikap yang patut dicontoh. Ini kan berarti kan menyampaikan secara pendapat pribadi ya. Menyampaikan pendapat masuknya dalam kategori kompetensi keterampilan, Bapak Ibu. Nah, jadi yang perlu diingat karena ini KD-nya 3.5 berarti KD pengetahuan. Pengetahuan. Iya. Nah, yang adalah menyampaikan pendapat masuk dalam kategori keterampilan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita memang harus jeli ya. Kalau ini dilihat, aduh ini sama semua. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang indikator yang ke-82 disajikan data dalam pembelajaran muatan IPS. Peserta dapat menganalisis manfaat penggunaan teknologi informasi. Oke, tadi kan sudah baca soalnya ya Bapak Ibu ya. Tidak usah saya bacakan ya, langsung saja. Menurut Bapak Ibu yang tadi yang ingat ini soal ini jawabannya. Jawabannya Bu. Oh iya, guru keliru. Guru keliru. Kenapa kok keliru Bapak Ibu? Ini medianya Bu. Iya. Karena Nah, ini medianya dipakai dari awal sampai akhir. Betul. Di sini media menggantikan guru ya berarti ya. Gurunya gitu, Bu. Gurunya diganti. Iya, gurunya diganti. Jadi ibarat kalau anak mau bilang, ini Pak Guru nggak ada gunanya di sini, saya bisa lihat si video aja udah cukup gitu kan. Jadi jangan sampai ada asumsi seperti itu. Ini kan kata kuncinya di sini Bapak Ibu, selama pembelajaran berlangsung. Nah ini berarti kan selama proses pembelajaran ini berlangsung, artinya bahwa si guru ini menggunakan media ini, walaupun mungkin multimedia itu sebenarnya bagus, akan tetapi jika pemanfaatannya yang tidak pas, akhirnya menjadi keliru juga. Nah, coba kita lihat, betul sekali ya Bapak Ibu ya analisisnya ya, keren. Oke, guru keliru dalam memanfaatkan media pembelajaran karena perannya telah tergantikan oleh media pembelajaran. Iya, betul sekali. Jadi kita memang harus menggunakan media pembelajaran, tapi jangan sampai media itu menggantikan peran kita. Kita sebagai guru tetap memegang kendali sebagai fasilitator, kemudian apa ya? Itu sudah selesai. Jangan ngawur. Itu kan. Jangan. Oke, baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, kalian menganalisis lingkup materi. Nah, KD muatan bahasa Indonesia. Jawabannya apa Bu? Ini kecuali Bapak Ibu. D Bu. Yang D Bu, memeragakan. Kenapa? Pesan dalam memeragakan. Memeragakan kenapa? Karena ini dari itu, menguraikan Bu. Menguraikan itu KKO-nya memeragakan. Kalau memeragakan itu apa tuh namanya, praktek ya, apa tuh namanya, bukan pengetahuan, keterampilan itu memeragakan. Kalau menguraikan kan pengetahuan. Oke, bagus, terima kasih, betul sekali. Untuk menguraikan, ini menemukan, menjabarkan boleh. Nah, tapi untuk memeragakan ini salah satu Mana ini? Bu Deni, mikrofonnya Bu Deni. Maaf. Oke, dalam memeragakan artinya ini kompetensinya kompetensi keterampilan. Nah, padahal ini di materinya sudah betul ya Bapak Ibu ya, pesan dalam dongeng secara tulis. Ini kan di dalam sini ada ya, pesan dalam dongeng secara visual. Nah, ini dalam kita membuat indikator itu dirinci seperti ini. Nah, ini menjabarkan pesan tokoh dalam dongeng. Nah, oke, jawabannya betul, memeragakan, karena memeragakan adalah kompetensi
keterampilan. KD 4 ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Sekarang masih menganalisis lingkup materi pada KD. Ini tapi bidang pembelajaran. Oke, disajikan KD 3.3 menganalisis dan seterusnya. Nah, ruang lingkup materinya apa Bapak Ibu? B. Morfologi, fisiologi, dan mimikri. Oke. B. Kenapa? Iya, Bu. Kenapa? Fisiologi dan mimikri. Itu materi itu, Cara makhluk materi hidup itu adaptasi. Lihat dari menyesuaikan diri dengan Menyesuaikan. lingkungan. Iya, ya betul. Itu kan Terima kasih. Betul sekali. Dari menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kalau yang cocok adalah yang morfologi, fisiologi, mimikri. Kalau yang vivipar, ovovivipar ini berkaitan dengan perkembangbiakan ya, reproduksi ya. Kemudian komensal berkaitan dengan hubungan. ya, Simbiosis. ya, kemudian menyublim menguap ini sifat perubahan wujud. Perubahan. Ya. konduksi konveksi Itu ya, betul. Perubahan wujud. Perubahan. Ya. Oke, baik. Jadi betul ya. Wah, keren ini Bapak Ibu. Sudah pandai menganalisis. Harapannya semoga nanti untuk UP-nya lancar ya Bapak Ibu ya. amin. Terima kasih Bu. Baik, tapi tetap banyak-banyak belajar, tetap banyak-banyak latihan menganalisis gitu ya. Oke, menganalisis lingkup pada KD lagi. Jadi di sini disajikan. Yang kalau ada soal seperti ini kita langsung ke bagian, kita baca sekilas di atas kemudian langsung ke bagian bawah. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.5. Ini kata kuncinya adalah menganalisis hubungan antar komponen ekosistem. Tadi sudah menganalisis di soal sebelumnya. Adaptasi itu masuk ke hubungan apa bukan Bapak Ibu? Ya, 1 dan 3 yang B Bu. Oke. 3 dan 5 Bu jawabannya. 3, 5. Iya. 3, 3 dan 5. 5. Ya. Ya. Ekosistem dan ekosistem. Berkaitan dengan ya. Tadi sudah dibahas ya. Oh, 3 dan 5 ya. Kemudian kalau bagian-bagian tubuh berarti tumbuhan atau makhluk hidup itu sendiri kan fungsinya. Yang ditanyakan kan di sini kata kuncinya adalah hubungan antar komponen. Ini kira-kira bentuk simbiosis ini yang masuk ya. Iya, masuk Kemudian ke jaring-jaring makanan. Ini juga sama seperti nomor 2 ya. Betul. Iya, betul. Ya. Kemudian Ya, macam-macam ekosistem dan komunitas. Nah, kira-kira dari 3 ini yang jelas tidak mungkin kan 2 dan 4. Kalau saya pastikan berarti yang tidak ada 2 dan 4-nya. Itu yang sudah pasti. Ada, berarti antara 1, 3, 5 ini ada pilihannya semua, 1, 3 atau 3, 5 ada semua. Nah, kembali lagi, adaptasi itu tadi kan, adaptasi lebih kepada hubungannya dalam diri makhluk hidup itu sendiri, begitu kan, dia menyesuaikan diri kan. Nah, berarti yang lebih kepada yang hubungan, di sini lebih milih ke simbiosis dan ekosistem. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat Bu. Sepakat. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, masih di indikator ketercapaian kompetensi. Di sini kita bicara tentang, nah, disajikan ini kan 3.7. Menerapkan sifat cahaya dan keterkaitan dengan indera penglihatan. Tadi yang seperti yang saya sudah sampaikan, di kompetensinya bolehlah karena selama di soal tidak minta indikator inti, indikator kunci, indikator pengayaan maupun indikator prasyarat, maka kita bebas menentukan kata kerja operasionalnya. Ya. Tapi untuk materi harus mengikuti yang ada di sini. Nah, kalau ini yang A, menjelaskan sifat cahaya, masuk tidak Bapak Ibu?
Tidak, Bu. Menerapkan sifat cahaya dan keterkaitannya dalam indera. Membuat model loop. Tidak membuat ini Tidak, Bu. Saya membuat model. Model loop. Masuk di materi sini tidak Bapak Ibu? Jawabannya, Bu. Dodol. D. Menjelaskan pengaruh cahaya Pengaruh saya terhadap Debu. yang C. Sifat Aku cermin C. datar. Kalau yang E jangan salah ya Bapak Ibu ya. Yang E ya. tidak. Memahami ini kan bukan kata kerja Ya, operasional. bukan. Ya. Kayaknya salah, Bu. Membuat model Membuat loopnya model loop. Buat model Saya loop. menjawab salah. Kalau membuat model loop itu Buat kan model loop salah. Berarti A. Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Kembali Iya, lagi. Bu, sederhana ya, Bu ya. Iya. Iya, Bu. Dalam kita menentukan indikator yang diperhatikan adalah bahwa kompetensi, ingat tadi kompetensi boleh naik, boleh turun, ibaratnya boleh lebih rendah levelnya atau lebih tinggi levelnya atau sama, boleh. Selama Bu. soal tidak disebutkan ininya, apa namanya? Permintaannya. Materinya. Iya, kalau misalnya di soal indikator ketercapaian kompetensi atau mungkin indikator pengayaan yang disusun dari ini itu maka sudah terbatas ya. Tapi karena ini tidak disebutkan kompetensinya yang diminta secara spesifik, maka boleh kompetensinya boleh berubah-ubah, tapi materinya harus sama, materinya masih tetap di sini. Nah, ini sifat-sifat cahaya. Nah, ini sifat-sifat cahaya, menerapkan sifat-sifat cahaya. Berarti ini kan menjadi indikator apa Bapak Ibu? Menerapkan kan sudah C3 ya, aplikasi ya. Iya, C3, Bu. Ya, menjelaskan C berapa Bapak Ibu? C2. C2. Iya kan, jadi berarti C2, indikator ya. apa ini? Oh, boleh turun ya, Bu ya? Ya, yang level bawahnya namanya indikator apa? Prasyarat. Ya, prasyarat. Indikator prasyarat. Oke, boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting Ya. ada materinya sesuai dengan yang tertulis di situ. Kalau membuat model loop, ini mungkin dari menerapkan kemudian kaitannya ke membuat model. Nah, ini model loop di situ kan tidak disebutkan secara detailnya ya. Jadi kita akan mengambil jika ada yang lebih pasti, kita ambil yang pasti. Jika memang tidak ada ini ya, boleh mungkin bisa menjadi alternatif. Kalau membuat juga ini masuknya indikatornya indikator KD-nya KD keterampilan ya. Keterampilan ya. Iya. Oke, itu juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Ini KD 3, kalau ini KD 4. Itu Siap. Siap. Oke, lanjut ya. Lanjut, Bu. Ya, oke. Yang ini merumuskan indikator ketercapaian kompetensi lagi. Nah, coba. KD-nya menjelaskan dan menentukan. Menjelaskan itu C2 ya Bapak Ibu ya. Menentukan juga C2. Volume bangun ruang. Ini materinya bisa dipisah. Volume bangun ruang. Dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan. Serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Nah, kalau kita melihat dari kompetensi terlebih dahulu, ini kan mau membuat indikator ya. Inilah ini yang tadi saya sampaikan. Ini yang diminta adalah indikator apa Bapak Ibu ini? Indikator inti. Atau penunjang. Atau penunjang. Kalau inti, levelnya di mana Bapak Ibu? Atasnya Ibu. Di atasnya ya, Bu. Di atas. Sama dengan KD. Boleh sama ya, Bu ya. Oh, Sama, ya. iya. Sama itu tidak harus menjelaskan, berarti menjelaskan tidak. Level yang sama, menjelaskan itu bisa mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, itu masih dalam level menjelaskan. C2, itu selama masih dalam C2, itu boleh. Atau penunjang. Penunjang itu artinya prasyarat ya. Di bawahnya berarti kan. Ya, kalau prasyarat artinya berarti lebih rendah. Yang indikatornya sama atau lebih rendah. Mari kita lihat dulu kompetensinya, mendefinisikan.
boleh. Sama C1. itu. Iya. C1, Bu. Ya, sama ya. Menemukan. Ya, C2 ini. Menemukan. C2. Membentuk. Membentuk itu sama dengan membuat ya, Bu. Membuat. Sama dengan membuat ya, Bu ya. Bentuk sama dengan membuat. Mendefinisikan tadi sama. Kemudian Iya. yang ini membandingkan. Kalau membandingkan, C5. membandingkan berarti yang E jelas tidak ya. Iya, terlalu tinggi, Bu. Terlalu tinggi karena yang diminta di sini adalah indikator inti atau penunjang. Jadi Penunjang. boleh atau yang lebih rendah. Iya. Kita lihat, materinya dianalisis dulu. Ini luas permukaan balok, betul? Ada Salah. di sini? Salah, Bu. Volume, Bu. Oke, yang diminta volume. Kemudian Diminta volume. volume balok, boleh? Satuan boleh, Bu. Iya, betul. Boleh, Bu. Menemukan volume. Boleh. Membentuk Yang B. tadi bukan ya? Membentuk ya? Membentuk bukan. Oke, bukan ya? Kan? Pangkat 3 bilangan berdasarkan volume kubus. Nah, ini Bukan pangkat 3. yang kita tentukan kan volume berdasarkan ini ya. Satuan. Jadi jawabannya adalah B, Bu. Bogor, Bu. ya. Jadi seperti itu ya. Ini yang saya ini apa namanya? Kuning-kuning ini kan yang betul, mendefinisikan boleh. Ini mendefinisikan juga boleh, menemukan boleh. Tapi yang ini membandingkan tidak boleh karena lebih tinggi, begitu kan? Ya. Levelnya itu level lebih tinggi. Oke, begitu Bapak Ibu. Sudah ada gambaran ya untuk berkaitan dengan indikator ketercapaian kompetensi. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke, semakin memperbanyak latihan nanti akan insya Allah semakin banyak kita menemukan analogi yang harapannya nanti bisa menolong kita. Ya, kuncinya tenang sih, Bu. Tadi buru-buru. Ya, betul. Tenang, pahami, baca baik-baik, Iya. cermat. Tadi keburu waktu setengah jam, jadi ngebut. Ya, yang tadi nggak apa-apa. Yang tadi kan hanya untuk ini ya, sebentar. Siap. Iya. Wah, soalnya langsung 2 ini. Yang E ini jawabannya, Bu. Ritual perkawinan. Kelas 4 mengajar nih subtema. Nah, ini kata kuncinya di sini adalah Ada. dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Adat berbagai daerah. Analisisnya bagaimana? Yang kenapa bukan A? Kalau A itu ngapain itu bukan adat, bukan adat daerah, bukan ritual adat daerah. Gambar. A itu hanya di Bali. Kalau A itu hanya di Bali, bukan di berbagai daerah. Hanya gambar. Betul. Kalau kita bicara ngaben bagian dari ritual adat juga. Namun Cuma hanya di gambar. Bali. kenapa Bukan bukan di B? berbagai daerah. Ya, di sini kata kuncinya adat berbagai daerah. Kemudian kenapa bukan B? Karena itu juga hanya satu daerah. Pembuatan Suku bukan Asmat. karena suku Asmat. Asmat. Itu juga Hanya satu berfokus daerah. pada suku Asmat. Asmat hanya satu Iya. daerah berarti ya. Satu daerah itu. Satu suku. Kalau masalah kontekstual di sekitar siswa, Enggak, bukan, Bu. kenapa? Padahal Itu kontekstual juga satu daerah. diharuskan. Kita Iya, tidak menunjukkan itu Bukan keunikan kegiatan dari ritual. kegiatan ritualnya. Bu. Kegiatan ritual. Ya. iya, betul Fokusnya kan sekali. kegiatan ritual berbagai daerah. Iya, karena kalau kita bicara di sekitar siswa itu artinya kan lingkungan siswa kan lingkungannya tidak luas ya, paling Tidak luas. Satu daerah. apalagi siswa kita siswa SD biasanya Iya. ya paling satu Hanya di desa, kecuali pedesaan. kota memang Karakteristik iya, siswa, Bu. tapi ya Oh iya. kurang juga. Mungkin Ya. ada yang lebih ya. Kasus nyata
pada teman sekelas, wah ini malah lebih lingkupnya lebih Jauh, lebih jauh. Lebih anu lagi. teman Tidak, sekelas. Bu, itu. Itu kan perkawinan berbagai daerah. Nah, iya, iya. Berbagai. Nah, ini, Bu. Sesuatu perkara Berbagai satu daerah. Lancar ini nanti UP-nya Bapak Ibu. Lolos semua ya Bapak Ibu Insya ya. Allah, Bu. Insya Allah. Terima kasih, Bu. Nah, Amin ya Allah. Mohon bimbingannya lah, Bu Asih. Ya, Ya. siap Bapak Ibu. Nanti kita belajar bersama. Oke, baik. Masih di indikator yang sama, mengidentifikasi budaya daerah. Yang mana ini Bapak Ibu? A, B, C, D, E? Jawabannya, Bu. E Rumah juga. Betang Ulik Betang Palin Ulik. yang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Oke, identifikasinya dari apa? Dari budaya Dari- yang menunjukkan budaya daerah, yaitu suku bangsa, rumah adat suku bangsa Dayak. Oke, boleh. Nah, Muatan PPKN-nya itu. iya. Nah, ini Ya. boleh. Nah, Oh iya, betul, ini muatan ini kan PPKN. ini, Ya. selain tadi budaya daerah, tadi alasan pertama sudah disampaikan, ada alasan kedua lagi, PKN. Coba kita lihat yang A, ini ada kaidah penulisan yang benar. Bahasa Indonesia. Indonesia. Lagu Rumah Betang. Itu SPDB. BDP. Kan? SPDP. BDP. Ya. Biasanya masuk IPS. PS. Nah, keren Bapak Ibu. Wah, betul ya. Iya, Bu. Oke. Aduh, lewat Atau ini jangan-jangan- ada di bimbel soalnya, Bu. Ada di Atau jangan-jangan soal ini pernah dikerjakan Bapak Ibu? Belum, Bu, sama sekali belum. Iya, ada baru di ini. bimbel oleh saya, Bu, tadi malam. Bu ini, Bu. Kalau Baru sudah ini. kan apa ya? Sayang ya maksudnya membahas sesuatu yang Oh, sudah yang lain. jadi Enggak, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Siap, Bu. Tadi ya. Smita emang pintar. Gimana? Ini problem solving. Oke, Oke. nah ini. C, Bu. Masalahan. C, problem solving. C. Problem solving. Dari kalimat Permasalahan. pertama saja sudah bisa kira-kira sudah Iya, permasalahan sosial. Permasalahan sosial. masalah sosial. Sama Ya. itu. pembelajaran dengan fenomena permasalahan sosial. Permasalahan. Ya. Problem solving. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya problem solving ya? Mana sudah Ya. ada kata kuncinya Bu? Pemecahan masalah. Ya, NHT, number head together, snowball throwing, kontekstual, role playing. Oke, ini sepertinya sudah tidak asing lagi ya, jadi tidak usah dijelaskan satu persatu. Ya. Nah, siap, Bu. Oke, lanjut Bapak Ibu 88 sampai 120 ya Bapak Ibu ya. Aduh, waktunya sudah berapa menit ini? Semoga cukup ya Bapak Ibu ya. Lanjut Ini Bu. C jawabannya, Bu. Oke, ini jawabannya yang mana? Oke, lingkungan yang paling Yang dekat paling dengan dekat dengan siswa. siswa. Ya, Baik, itu. analisisnya dari mana Bapak Ibu? Karena kontekstual, Ya, Langsung jadinya dapat ya. Belajar yang kontekstual. aktual yang Langsung. dapat langsung Dilihat dilihat. oleh siswa. Oke, Ya, di situ. nah, sekali. Ya, berarti Ya. lingkungan yang paling dekat dengan siswa. Oke, gitu ya. Kalau lingkungan yang terkena masalah sosial, lingkungan yang padat penduduk, ini kan belum tentu. Kadang ya memang ada, mungkin ada yang daerahnya di situ, tapi kan belum tentu ya lingkungan yang bersih dan asri. Oke, lanjut. Oke, yang di sini adalah merancang media pembelajaran. Muatan PKN kelas 4. Bangga pada budaya bangsaku. Nah, medianya apa Bapak Ibu? Gambar pakaian adat dan makanan tradisional daerah bagi saya. Pakaian adat dan makanan tradisional daerah. Video tayangan indah. Video tayangan indahnya Taman Laut Bunaken. Salah. Yang itu salah, Bu. Saya jawab. Salah kuncinya di sini Bapak Ibu. Bangga pada budaya bangsaku. Kita bangga dan mencintai budaya. C. Yang C. Sama yang E tadi yang menyebut E sama. Gambar pakaian adat dan makanan tradisional daerah. Oh iya sih. Iya.
Kalau yang E ini kan berarti kan hanya taman laut gunakan dan Raja Ampat saja ya. Satu tempat ya. Kalau yang Ya. Yang C itu. yang C. C, yang C sepakat? Betul Ya, ya. C. Bu, Ya. sepakat. Jadi dalam kalau kita menggunakan foto pahlawan, foto pahlawan kurang cocok ya dari budayanya ya. Iya. Peta persebaran suku juga kurang cocok karena kita mencintai budaya daerah. Nah, kemudian ini kan lebih kepada pakaian adat dan makanan tradisional daerah. Ini yang lebih cocok ya. Oke, Ya, Bu. lanjut. Nah, ini. Bu Ani ingin mengajarkan kepada anak kelas 1 B. nilai Blok tempat. jenis. Blok Dien. Blok DNS. Jenis. Ya. Blok jenis. Jenis Ya. sudah paham Iya. blok jenis itu yang bagaimana? Sudah, Bu. Ya, kalau saya di kelas itu kalau membuat blok DNS itu kalau blok DNS kan pakai itu ya kotak-kotak gitu ya. Saya biasanya cukup tak print Bapak Ibu. Saya print, saya buat kotak-kotak kotak yang ini satuan kertas ya, pakai kertas ya, hemat ya karena Iya, tidak kertas yang tebal ya, Bu ya, yang berwarna. ya karena tidak punya kotak blok jenisnya, saya buat menggunakan fasilitasnya menggunakan kertas. Jadi kertasnya warna-warni. Untuk yang satuan misalnya menggunakan warna kuning. Itu memang satu kotak. Kemudian yang puluhan itu menggunakan misalnya warna biru. Nanti ratusan menggunakan warna merah begitu. Itu kan nanti tetap sama fungsinya seperti blok dance ini ya. Oke, kreatifnya Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus menggunakan blok ini saya belum memakai, saya tidak menggunakan karena tidak punya. Kalau kartu bilangan kita gunakan untuk apa Bapak Ibu? Kurang air. Halo. Halo mikrofonnya, halo Iya, Bu, Bu. halo Bilangan. mikrofonnya. Biasanya untuk penjumlahan atau pengurangan. Iya, penjumlahan. Jumlahan pengurangan. Bilangan itu Iya. sendiri juga boleh ya? Mengenalkan Iya. bilangan Oh iya. Iya. itu ini Atau dua bilangan dengan kan? nama bilangan Loncat itu. kata. Biasanya untuk apa? Garis bilangan. Garis bilangan. Selain garis bilangan. Indonesia pada cipret kurang banyu tak balik banyu mana ya? Bilang loncat gitu ya. Menentukan Iya. faktor. Iya, kelipatan gitu, Bu. Oke. Kemudian kalau papan berpaku. Untuk Pan apa? berpaku. Anu itu datar ya, Bu, ya? bangun datar. Bangun datar. Bangun pakai karet-karet itu ya, Bu, ya. Karet ya. Iya. Bukan. Bentuk-bentuk bangun Iya. datar. Kemudian Iya. Bentuk-bentuk bangun datar ya. ya bisa. Kalau manik-manik Buat sekali. untuk apa? Penjumlahan, Dan pengurangan itu. pengurangan, pengurangan, Bisa. perkalian gitu. Perkalian. Bisa. Pembagian. Biasanya kalau saya manik-manik gitu. Ya. Kalau saya menggunakan manik-maniknya beda warna, dua warna itu biasanya untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Iya, betul. Bisa ya. Ya Bisa, misalnya Bu. merah untuk untuk pas positif, hitung, Bu. kemudian hijau untuk negatif, kemudian nanti kalau berpasangan berarti nilainya 0, begitu kan? Iya, betul, Bu. Ya, Bu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bu, gaskan sampai alat evaluasi. Lanjut, Bu. 91. Iya, 91 menentukan kegiatan bermakna yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Apa ya ini ya? Bu Tiwi sedang merancang pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi mencermati ungkapan atau kalimat saran masukan penyelesaian. Kegiatan awal. Kegiatan awalnya Beri apa? pertanyaan, Bu. Memberi pertanyaan siswa. Memberi Pertanyaan pertanyaan. pemain. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau konsep kalimat ungkapan saran dan penyelesaian. Awal pembelajaran. D. Mengajak siswa memecahkan masalah sehari-hari. Kegiatan inti. Iya. Yang D, pertanyaan yang Inti. Yang pertama itu memberikan pertanyaan pemantik dulu kan biasanya. semantik. Iya, biar memacu anak. Oke, baik. Nah, jawabannya adalah meminta pendapat Dapat komentar. Oh iya, meminta. Oh iya. tentang suatu
peristiwa. Iya. Ya, kan di awal itu kita bisa meminta pendapat dahulu. Untuk persepsinya kan ya? Ya. Oh, siap. Lebih ke kontekstual. Ya. Oke, lanjut. 92. Menganalisis kegiatan yang termasuk dalam pembuka pelajaran, membuka kegiatan membuka pelajaran. Nah, ini ada peserta didik melakukan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Kegiatan guru memulai aktivitas peserta didik pada tahap Bu. Kenapa? Bertanya, apa yang dimaksud dengan pecahan dengan penyebut? Apa yang dimaksud pecahan dengan penyebut beda? Oke. Kenapa bukan A? Karena baru mulai aktivitas. Menuliskan pecahan yang penyebutnya berbeda. Menuliskan pecahan yang penyebutnya sama, lalu menjelaskan penjumlahan pengurangan. Guru menjelaskan perkalian dan pembagian 2 pecahan yang berpenyebut sama. Guru menuliskan. Oke, kita lihat kegiatannya. Tadi ya analisisnya, apakah yang dimaksud dengan pecahan dengan Betul. Bertanya. Iya, kan bertanya di bagian pembuka ya. Iya, ini kan ada kegiatan memulai aktivitas, jadi pertanyaan. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu penjelasannya kira-kira seperti ini. Dalam kegiatan pendahuluan, ini tertuang di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual. Nah, ini memberi motivasinya secara kontekstual, tidak usah terlalu jauh, cukup dari dekat lingkungan siswa saja. Kalau saya biasanya mengajak siswa itu lebih kepada motivasinya itu lebih kepada ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian kegiatan anak yang berkaitan dengan materi pelajaran itu gitu ya. Jadi yang selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ya, yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran. Wajib ya Bapak Ibu ya, makanya dari kemarin kan tujuan pembelajaran itu harus ada, harus tertuang di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan ketika melakukan proses pembelajaran, maka ini juga harus disebutkan tujuan pembelajarannya. Oke, kompetensi dasarnya ini ya, atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang kelima, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan. Nah, ini disampaikan juga cakupan materinya, gitu ya. Jadi di pendahuluan wajib ada ini. Memberi motivasi, mengajukan pertanyaan, secara fisik. Perlunya adanya motivasi apersepsi, begitu ya. Biasanya ini kan tertuang dalam motivasi apersepsi, begitu ya. Mengajukan pertanyaan ini kan masuk dalam apersepsi, begitu ya. Kemudian pembelajaran cakupan materi. Oke, lanjut. Kemudian di bagian inti. Di bagian inti kita wajib di dalam K13 kemarin kita wajib menggunakan model pembelajaran, diantaranya model yang disarankan ketika K13 diantaranya model PBL, PJBL, Discovery, Inquiry. Itu model-model yang harus kita gunakan dalam proses pembelajaran, dan itu masuk di dalam ranah kegiatan inti. Misalnya di dalam PBL kok ada kita orientasi siswa pada masalah gitu. Nah, itu sudah masuk di dalam inti. Kalau yang di awal itu hanya sekedar apersepsi, itu masih secara umum. Nah, ini bisa lebih spesifik lagi gitu ya. Selain model, metode, media, sumber belajar harus sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajarannya. Kemudian pendekatannya tematik dan saintifik ya. Kemarin kita harus menggunakan saintifik yang 5M. Nah, ini artinya nanti untuk pertanyaan-pertanyaan di UP ini masih seputar K13. Jadi belum
di kisi-kisi ini belum ada yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka ya, masih di K13 ya. Oke, kemudian di bagian penutup ini wajib ada, yaitu proses ini ya, kegiatan refleksi, evaluasi, umpan balik, kemudian pemberian tindak lanjut, dan sampai pada menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran berikutnya. Ini memang wajib ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi ketika kita menyampaikan itu memang sudah ada dasarnya. Refleksi, evaluasi, umpan balik, sampai pada menyampaikan materi selanjutnya. Oke, Bapak Ibu sudah mengunggah video untuk UKIN, video pembelajaran untuk UKIN? Sudah, Bu. Sudah. Semoga sudah memenuhi semua ini ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti dalam penilaian aman. Oke. Sudah, Bu. Oke, Bapak Ibu sekarang berarti tinggal berjuang untuk UP-nya. Oke, yang selanjutnya lanjut. Kisi-kisi ke-93. Menilai model pembelajaran berbasis PPK. Seorang guru kelas 4 akan memperjelas nilai yang keliru di masyarakat dengan sudah sampai ini apa belum Bapak Ibu? Belum. Kalau belum ya berarti agak dibaca agak dibaca. Kalau tadi kan langsung inti-intinya saja. Belum, Bu. Oke, guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat. Apa Bapak Ibu? Ini kata kuncinya adalah memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat. Teknik klarifikasi nilai. Oke, mari kita lihat. Konsiderasi ya. Klarifikasi nilai, Bu. Apa sih teknik klarifikasi nilai? Iya, itu apa sih, Bu? Ya, memilih. Aksi sosial Newman apa itu? Kalau yang Jigsaw sudah tahu ya Bapak Ibu ya? Sudah. Kalau aksi sosial Newman itu juga apa, Bu? Apalagi pembelajaran berbasis masalah. Newman itu orang baru. Orang yang baru. Oh iya, Newman orang baru. Ya, jadi artinya bahasa Inggrisnya. Gimana sih sosial Newman itu? Ya, setahu. Ya, jadi saya jelaskan seperti ini. Model klarifikasi nilai adalah model ini. Kalau yang berbasis masalah dan Jigsaw sudah tidak usah diterangkan lagi, sudah familiar ya. Jadi kalau klarifikasi nilai, model pendidikan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang diperjuangkannya. Nah ini kata kuncinya di sini nilai-nilai ini ya Bapak Ibu ya. Nilainya ini keluar terus ini. Ini berarti klarifikasi nilai. Kalau hubungannya ada nilai. Kemudian kalau yang social action atau aksi sosial, Newman tadi ya, manusia baru. Perilaku yang dilakukan dengan mempertimbangkan interpretasi atas situasi, interaksi, dan hubungan sosial. Nah ini, aksi sosial ini ada hubungan sosial yang dikaitkan dengan preferensi nilai kepada sesuatu. Ini ada nilai lagi, tapi jangan terkecoh, ini nilainya tidak banyak. Ya, sebentar. Iya, kenapa? Ya, berarti kalau sosial sudah melakukan aksi sosialnya. Kalau konsiderasi kan baru, kalau klarifikasi nilai kan mengklarifikasi nilai-nilai yang mana yang baik. Ya. Ini suara saya atau anu ya? Bingung. Kayaknya bunyi nih. Kayaknya ada getaran, Bu. Siapa itu getaran? Iya. Ya.
Iya, betul sekali yang disampaikan tadi. Kalau ini kan proses mengklarifikasi ya, lebih kepada kalau klarifikasi nilai lebih kepada sudah ada, kemudian bagaimana dia memutuskan mengambil sikap, membetulkan gitu yang salah, yang keliru, kemudian atau mengambil sikap lah biasa. Ini menurut saya salah itu. Kemudian kalau yang aksi sosial kan lebih dikaitkan kepada ini ya, preferensi nilai kepada sesuatu. Itu sedangkan kalau konsiderasi itu lebih kepada pembentukan kepribadian. Jadi bukan kepada pengembangan intelektual gitu. Jadi lebih ke ini membentuk dari, kalau pembentukan kepribadian itu sebenarnya kan berarti membentuk dari, bisa dari awal, bisa dari mana saja begitu kan, membentuk gitu. Mungkin gambarannya kira-kira seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Siap Bu. Siap. Lanjut Bu, lanjut. 94. Lanjut Bu. Memilih bahan ajar berbasis ICT. Kalau seperti ini sih gampang sepertinya. Ya Bu. Di masa pandemi COVID, semua sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring sangat mengandalkan peran teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan keterampilan kecerdasan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya yang digunakan adalah YouTube dan Google. Hal ini yang menunjukkan bahwa TIK dapat digunakan sebagai TIK atau ICT ya. Kemandirian dan pembelajaran. Iya Bu. Ini kaitannya YouTube percakapan abad 21. Mandiri. Iya. Oke, lebih kepada media untuk kemandirian dan pembelajaran. Iya. Dan ini untuk pembelajaran kemandirian ya, betul sekali ya. YouTube itu berarti kan anak bisa belajar sendiri begitu. Karena kalau yang membentuk karakter jelas bukan, ya. Karakter itu melalui pendidikan. Kemudian kalau yang media komunikasi peserta didik dalam pembelajaran, YouTube ya, karena itu lebih kepada hanya paling komunikasinya lewat komen. Kemudian kegiatan inovasi, media kolaborasi. Nah, ini yang ditanyakan, disampaikan di sini, ini kata kuncinya di sini adalah ini, menggunakan YouTube. Jadi lebih kepada media untuk kemandirian dan pembelajaran. Oke, bisa dilanjut Bapak Ibu? Bisa Bu. Oke, lanjut. Lanjut Bu. Ya, peserta dapat menyampaikan motivasi yang cocok Bu, jawabannya. Membuka pembelajaran ya. Menampilkan video Bu. Menampilkan video singkat bagaimana seorang astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. Untuk menyampaikan motivasi ya, dengan menampilkan video singkat. Iya, video singkat bagaimana seorang astronot. Kasih kecap. Keren. Iya, dikasih kecap nanti ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi ini ya analisisnya. Ini kan untuk menyampaikan motivasi ketika materi ajar dengan indikatornya tadi kan teknologi, produksi, komunikasi, transportasi. Nah, kalau yang ini membagikan tugas mewarnai alat transportasi. Nah, motivasinya kurang ya. Berpesan agar peserta didik hati-hati jika naik alat transportasi, membuat simpulan. Ini motivasi langsung membuat simpulan, isinya kurang. Nah, membagikan soal isian, apalagi untuk motivasi kayak langsung dibagikan soal, anak langsung jenuh pasti, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang merumuskan kegiatan pembelajaran yang menerapkan 4C dan HOTS. 4C itu apa aja Bapak Ibu? Communication, critical thinking, kolaborasi, komunikasi, creativity, and kritis. Iya, kolaborasi, komunikasi, creativity, dan kritis, berpikir kritis. Thinking. Nino, guru kelas Critical thinking.
Iya, akan mengajarkan materi membaca cerita narasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Beliau sedang memikirkan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan kecakapan abad 21, yaitu HOTS, High Order Thinking Skill, dan 4C. Salah satu kegiatan pembelajaran dapat direncanakan oleh Bu Ninu adalah yang mana Bapak Ibu? Apakah siswa berkelompok membahas materi rapat? Bu. Siswa menyimak penjelasan guru melalui tayangan PowerPoint. Bisa menyimak. C. Menyimak bukan 4C. Bisa mengomentari. Siswa menyimak penjelasan guru melalui tayangan PowerPoint. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu. Oh, C. Kan communication collaboration itu. Oke, nah kita mungkin lihatnya 4C-nya mengomentari. Di sini ada proses saling berkomunikasi ya. Communication. Iya Bu, 4C-nya itu. Komunikasinya juga sudah ada kolaborasi. Nah, kalau di TIPEC itu kalau yang itu pembelajaran TIPEC kita. Iya, pembelajaran TIPEC itu. Oke, siap Bu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Masih di 96, masih berkaitan dengan 4C dan HOTS. Ya. Guru kelas 3 melaksanakan pembelajaran dengan materi laporan hasil informasi tentang B ya Bu jawabannya. Iya, aku tadi B. Siswa secara berkelompok membuat peta pikiran informasi. Peta pikiran. Iya. Oke, menjawab pertanyaan. Materi laporan. Penjelasan berkelompok mempresentasikan. Nah, oke ya. Ya. Membuat peta pikiran. Kenapa? Peta pikiran. Membuat C5, C6. Iya, buat masuknya C5, C6. Berkelompok. Desain. Jadi masuk kolaborasi, komunikasi, begitu ya. Iya, Ya Bu. Bu, ini Kan 4C-nya dapat, HOTS-nya juga dapat. HOTS-nya juga dapat. Iya, betul. Dalam merancang Lanjut. pembelajaran HOTS, yang pasti yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah level kognitifnya adalah C4 ke atas. Mulai dari menganalisis, mengevaluasi, maupun mencipta. Membuat, mendesain, men-create. Iya. Lanjut Bu. Lanjut Bu, mangga Bu. Salah satu KD di kelas rendah adalah mencermati isi teks informasi perkembangan teknologi produksi komunikasi dan transportasi di lingkungan setempat. Berdasarkan KD uraian tersebut, kegiatan inti. Kalau tadi pertanyaannya di awal itu kegiatan pembuka, ini sekarang kegiatan inti. C. Bu. C. Mengajak peserta didik. Kita mengidentifikasi. Kenapa tidak meminta peserta didik mewarnai? Bukan, tidak sesuai dengan materi. Ya, materinya adalah mencermati ya. Mencermati. Iya, kalau ini menyajikan ini ke ininya, actionnya, kemudian memberikan kuis, mengajukan pertanyaan. Oke. Betul, ternyata mengajak peserta didik. Identifikasi alat ini lebih ke mencermati. Oke, lanjut. Seorang guru kelas 4 SD melaksanakan pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Salah satu kegiatan inti dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru. Untuk, nah ini kata kuncinya di sini loh Bapak Ibu. Ya, Bu. Kreatif. B. Bandung. Siswa secara berkelompok membuat peta pikiran. Iya. Peta pikiran. Iya, betul ya. Oke, lihat. Nah, masih di 98 ya, kegiatan inti. Nah, lanjut. Yang di sini adalah melakukan kegiatan tindak lanjut. Lanjut ada di bagian apa Bapak Ibu? Penutup. Mira telah melakukan penutup untuk teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian,
12 siswa memiliki nilai 80-90, 6 siswa ini dan jumlah siswa belum tuntas, ada 2 yang lemah di di 2 KD tertentu, sedangkan siswa lain lemah di seluruh KD. Dengan demikian, Bu Mira akan memberikan remedial dengan cara apa? 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan 2 topik ada yang belum tuntas. Bu jawabannya. Tadi kan yang berarti yang sudah bagus 12 siswa ya? Iya, Bu. 6-nya sudah lulus KKM. Iya. Nah, sudah. Nah, kemudian yang belum tuntas. Iya. 12 siswa diberi pembelajaran ulang dengan metode dan media baru. 12 siswa itu berarti yang tadi sudah, yang ini yang mencapai. Yang nilainya sudah 80 sampai 90. 10 siswa diberi proyek dengan topik 10 siswa itu asumsinya adalah ini ya berarti yang ya. Lemah. Ya, yang lemah. Kemudian 12 siswa mengerjakan ulang soal penilaian agar lebih baik dan 10 siswa mengerjakan. Oke, mari kita lihat. Bu jawabannya, Bu. Mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 KD yang belum tuntas. Siap, Bu. Nanti penjelasan mengenai tindak lanjut, remedial dan pengayaan setelah ini. Kasih soal dulu. Ini waktunya mepet ini, Bu, jadi buru-buru. Hasil pembelajaran muatan matematika materi perkalian di kelas 2 menunjukkan lebih dari 75% siswa belum mencapai KKM, di mana materi yang sulit dikuasai tentang perkalian sampai dengan 100. Berikut ini tindak lanjutnya. Yang mana? Aku C, Bu, tadi. Menggunakan media konkret. C. Saya C. Semua jawaban benar? A. Punya A. Mengulang pembelajaran bagi semua. Aku ya jawab A. Lebih dari 75% ya. Kalau lebih dari 50% kan mengulang. Diulang. Nanti ada ketentuannya. Tenang. Nah, ini Bapak Ibu. Pelaksanaan remedial. Teknik pelaksanaan pembelajaran remedial itu disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan pada peserta didik. Bisa dalam wujud pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dilakukan apabila ada beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian bisa bimbingan kelompok. Nah, ini jika masalahnya secara klasikal, kesulitannya sama. Kemudian ini bisa misalnya kok dalam satu soal ini kok yang salah semua, ini soal nomor 2. Berarti oh ini masalah materi soal ini tentang apa? Nah, ini berarti bisa dilakukan secara klasikal di situ. Kemudian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda dilakukan apabila peserta didik memiliki kesulitan kan. Jadi menggunakan pembelajaran ulang. Kemudian bisa memanfaatkan tutor sebaya jika di dalam kelas tersebut telah diketahui ada yang sudah mencapai KKM baik secara individu maupun kelompok. Biasanya kalau tutor sebaya sarannya itu jika memang ada anak yang dominan. Maksudnya dominan itu artian dia memang lebih menguasai begitu. Jadi bisa dilakukan tutor. Jangan sampai hanya kebetulan mungkin dia dapat nilai 80 terus langsung diberikan untuk tutor. Khawatirnya nanti dia 80-nya pas kebetulan begitu. Jadi biasanya dia itu anak yang di dalam bidang ini kurang kok ini nggak bisa dapat ini. Jadi kan kita melihat juga track record-nya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dan yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan remedial maupun pengayaan itu sebelum kita menentukan ini untuk remedial keempat langkah ini kita harus pastikan menganalisis ini itu kenapa, apakah ini perlu bimbingan individu atau kelompok atau apa, atau pembelajaran ulang, itu kita harus menganalisis terlebih dahulu. Oke
Oke, lanjut. Kalau ini yang program pengayaan sama, bisa belajar kelompok, bisa mandiri, bisa pembelajaran berbasis tema. Nah, ini kalau pembelajaran berbasis tema biasanya kita kaitkan dengan pelajaran yang lain, kemudian nanti dirancang biasanya lebih kepada membuat sebuah proyek gitu ya. Apalagi kalau di dalam kurikulum Merdeka sekarang kan ini ada pembelajaran berbasis proyek, itu kan harapannya kan bisa berbasis tema-tema tertentu. Oke, lanjut bisa pemadatan kurikulum. Jadi kalau pengayaan memang bisa ya pemadatan kurikulum ya. Oke, lanjut ke soal indikator 100. Mengevaluasi permasalahan IPS. Dalam rancangan rencana RPP yang disusun guru, tujuan pembelajaran yang dimaksudkan untuk memahamkan konsep dengan mengajak berdiskusi dan memperlihatkan letak wilayah Indonesia. Yang tepat kegiatannya apa, Bapak Ibu? D. Menggambar letak wilayah Indonesia. C. Materi yang tepat lebih kepada perbandingan ya luas wilayah Indonesia dan luas wilayah negara sekitar. Kan ini mengajak diskusi memperlihatkan letak wilayah Indonesia. Memperlihatkan gambar letak wilayah Indonesia ya. Oke, siap, Bu. Kalau hanya Indonesia saja berarti kan kita belum bisa membandingkan letak Indonesia itu mana sebenarnya saya ini berada di sebelah utara apa sebelah selatan. Kita harus membandingkan dengan yang lain juga. Kok nggak C ya Bu ya, letak Indonesia di antara wilayah-wilayah sekitar. Perbandingan luas wilayah. Tidak lengkap itu. Karena itu mengajak berdiskusi Mbak Intan dan memperlihatkan gambar. Jadi kalau A itu kan sudah meliputi berdiskusi terus memperlihatkan gambar. Jadi ada perbandingannya gitu. Iya, terima kasih. Iya. Jadi perbandingan luas seperti itu ya. analisisnya ya. Siap. Jadi lebih kompleks di sini kan memahamkan konsep dengan mengajak berdiskusi. Oke. Lanjut, masih di 100 mengevaluasi permasalahan pembelajaran IPS. Seorang guru praktikan peer teaching mengajar di kelas 6 SD pada tema 4 tentang globalisasi, subtema globalisasi dan cinta tanah air. Iya. Praktikan tersebut menggunakan bahan ajar yang diperoleh melalui peta dunia. Apakah penggunaan bahan ajar tersebut tepat? B. Belum tepat solusinya memilih bahan pembelajaran. B. Jawabannya, Bu. B. Iya. Solusinya adalah memilih bahan pembelajaran dari bahan pembelajaran dari video produk Indonesia dan tayangan Google Kata Earth. kuncinya di sini apa sih? Tentang globalisasi dan cinta tanah air. Cinta tanah air, iya. Oke, coba kita lihat ya, betul sekali. Ya, solusinya ya. Iya, Bu, betul. Nah, ini Google Earth-nya kan masuk ke globalisasinya nanti ya, bisa ya. Siap. Oke, Siap. lanjut 101. Lanjut. Jam berapa Bapak Ibu? Untuk Bu Sutriarsih bonus lanjut sampai jam 4:30. Untuk Bu Sutriarsih lanjut terus Bu, gaskan. Oke, lanjut. Baiklah Bapak Ibu. Kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan lembar observasi. Yang digunakan apa Bapak Ibu? Lembar observasi, Bu. Ini keterampilan. Di sini adalah mengakui kesalahan. Tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan. Kita menggunakan rubrik lembar observasi. Oke, lanjut ya. Agak cepat nggak apa-apa ya. Siap, Bu. Siap. Penilaian di sekolah hendaknya merupakan penilaian yang bersifat komprehensif. Alat evaluasi yang digunakan yang mana? A, Bu, observasi, penilaian antar teman, dan penilaian diri. A jawabannya. Observasi itu berarti pengamatan dari orang lain, penilaian antar teman langsung, dan penilaian diri itu nilai diri sendiri. Komprehensif ini ya Bapak Ibu ya. Siap. Oke, lanjut. Merumuskan jenis instrumen. Siap, ini. Unjuk kerja, Bu, ini. Karena di sini ada keterampilan, jadi unjuk kerja. Sepakat? Sepakat. Ya, sepakat. Ya, lanjut, Bu. Sampai jam 6 nggak apa-apa, Bapak Ibu? Bu, ada jam tambahan juga nggak apa-apa, Bu. Jam tambahan malam nggak apa-apa, Bu.
Waduh. Wah. Istirahatnya. Ya, alat evaluasi yang relevan dengan materi bahasa Indonesia. Nah, ini apalah Bapak Ibu menganalisis informasi paparan iklan. B. Observasi Bu, D. Ini ada SSI. menganalisis sih loh Bapak Ibu. Menganalisis. Kan? B. D. SSI. Yang B, Bu. SSI. Ya, kan dari ini ya, menganalisis ini Pengetahuan. ya. Pengetahuan. Itu menceritakan Pengetahuan ya Bu ya. Iya, pengetahuan. Iya, betul. Lanjut. Salah satu rumusan indikator ketercapaian kompetensi adalah disajikan informasi mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan peserta didik dapat menentukan. Mengamati grafik. Nah, penilaian otentik holistik yang cocok apa? A, Bu. A? Yakin? Saya juga tadi tes urean itu apa ya ini? Karena kan disertai beserta Kata alasannya kuncinya itu apa, loh, Bu? Bu. Kesimpulan yang paling tepat disertai alasannya. Kalau kayak gitu kan biasanya urean. Urean. Oke, coba lihat. Apa, Bu? Yeah. Tulisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. Nah, ini lebih Itu kata kuncinya apa sih, Bu? Itu? Kata kuncinya apa Bu yang ini Bu? Iya, itu Bu. Ya, indikator Otentik holistik. Ini penilaian ini otentik holistik, kemudian mengamati grafik tingkat kenakalan remaja kan. Jadi kan penilaiannya lebih belum ini Bu, dapat belum menentukan kesimpulan yang paling tepat. Oh ya, di sini ada menentukan kesimpulan juga ya. Menentukan kesimpulan. Iya. Alasannya. Oh iya Bu, betul Bu di situ. Oke. Soalnya nggak ada yang Lanjut, Bu. pendek-pendek kok Bu nanti di UP. Soalnya panjang jadi. Nah ya Bu, pendek-pendek gitu jadi bacanya cepat. Ya, menelaah keragaman sosial. Pada pembelajaran evaluasinya apa ini? Menganalisis keberagaman sosial di tempat tinggal. Penugasan Objektif. 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 Kata kuncinya mana Bu? Menelaah, Bu. Menelaah. Menelaah, menganalisis kan sama ya. Berarti kan penilaian, pengetahuan kan? Pengetahuan. Oh, Lain itu semua keterampilan. Iya. Kemudian siap. teknik penilaian berikut ada tulis, observasi, lisan. Seorang guru kelas 4 menuliskan indikator membedakan antara tanggung jawab, hak, kewajiban masyarakat. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur, mencakup dimensi faktual, konseptual, metakognisi. Nah, ini yang pengetahuan yang mana Bapak Ibu? Yang A? Yang E. A juga. Ini ada pilihannya banyak. A B pengetahuan. juga. D juga. D juga. D bisa. Bu, karena apa namanya teknik alat pengetahuan itu penilaian pengetahuan kan terdiri dari instrumennya tuh Bu. Lisan sama penugasan. Penugasan. Betul. Yang pasti ada tes tulis, lisan, penugasan. Nah, mungkin kadang agak bingung ya antara Iya. Jadi yang pasti tidak ada apa Bapak Ibu? Observasi, sikap itu tidak ya. Berarti yang ada BF jelas salah. Berarti jawabannya BF jelas salah. Berarti A. ACE. BDF. BDF. Kok malah kok bisa Bu itu BDF? Oh, kok bisa sih Bu penilaian sikap? BDF ya Bu. Ini kan penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penugasan siswa. Ini mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognisi. Ya berarti menyeluruh. Ya betul ya Bu. Oh, gitu. Komprehensif ya Bu ya. Siap, makasih Bu Ninik. Lanjut Bu, lanjut. Indikator pembelajaran IPA menampilkan sifat magnet dan penerapan dalam demonstrasi sifat magnet. Demonstrasi unjuk kerja. C. Unjuk kerja. Kalau demonstrasi unjuk kerja. Berpikir cepat. Lanjut. Indikator IPA menganalisis pengaruh kalor. Bedakanlah. Yang mana? Dari C6 menganalisis berarti bedakan. C4 maka ininya bedakanlah. Jawabannya Bu. Berikan contoh, jelaskan
Apa itu C2. namanya? Klasifikasikan benda. Tentukan C1. kosakata. Tentukan C2. Klasifikasi. Bedakan. Bedakan. Bedakan itu C5. Ya, itu C4 atau C5. Bisa. Ya. HOTS ya. Pokoknya kalau HOTS berarti C4 ke atas. Kemudian merumuskan alat evaluasi. Setelah sisa. Membuat model sistem tata surya menggunakan PJBL. Penilaiannya apa ini Bapak Ibu? Produk, Bu. Produk ini. Bu. Produk ya jelas itu. PJBL. Ya, kan PJBL ada PJBL, ada produknya. Ada proyeknya. Oke, karena ini membuat juga kan ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Salah satu materi IPS tentang proklamasi, role playing. Observasi, penilaian observasi. Ya. Unjuk kerja. Ya. Unjuk kerja, Bu. Unjuk kerja ya. Oh, benar unjuk kerja. Oh ya, demonstrasi role playing. Iya. Oke, bermain peran lebih ke unjuk kerja. Masih dilanjut Bapak Ibu? Bu, lanjut. Bu, dihabiskan, Bu. Lanjut, Bu. Untuk Bu Asih bonus sampai malam. Orientasi hot. Yang mana? Manakah? Manakah 30 dari 30 dan 45. Ciri-ciri hot itu pertanyaannya bersifat hanya satu jawaban saja, begitu kan ya? Ya. Kalau yang hitunglah KPK ini kan itu itu saja. Biasa ini C2. Oke, lanjut. Bu Deva, guru kelas 4, melibatkan strategi pembelajaran yang kurang sesuai. Betul. Pembelajarannya kurang sesuai terlihat dari ini ya, tadi data yang dikumpulkan 60% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Oke, strategi pembelajaran kurang sesuai. Siap. Lanjut, Bu. Putus-putus pada trapesium menjadi dua bagian bangun datar yang luas daerahnya sama. Berdasarkan informasi pada gambar di bawah ini, berapa perbandingan panjang sisi A dan B? Unsur-unsur pada soal masih ada yang belum diketahui. Oke, iya betul. Unsur pada soal masih ada yang belum diketahui. Betul. Ya, soalnya masih kurang kurang detail ya. Kurang lengkap. Iya, lengkap. Jadi belum bisa diketahui. Berdasarkan pada gambar berapa perbandingan? Nah, perbandingannya gimana lah ini yang A-nya berapa, B-nya berapa kan masih belum detail. Oke, kurang lengkap ya. Berdasarkan pengamatan di SD Negeri Salam kelas 5 masih kemampuan berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah menggunakan metode bermain peran. Salah satu tahapan yang dilakukan apa Bapak Ibu? C. Memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. D, Bu. Guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas Baik, kita lihat. Betul, C. Siap, Bu. Dari mana, Bu, ini bisa kata kuncinya? Memainkan peran. Metode bermain peran itu, metode. Memainkan peran. Iya. Kalau yang D kan memberikan masukan. Jadi kan di sini kan lebih kepada bermain perannya ya. Siap. Oke, lanjut. Hampir selesai. Pak Bejo, guru kelas 5, mengajarkan konsep perambatan kalau di kelas. Ia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Bejo merenung dan D. Apa para peserta? Tayangan video, Bu. D. Meminta mengamati tayangan video. Mari kita lihat. Bukan memberikan ulangan harian ya Bapak Ibu ya. Atau memberikan hukuman.
Jadi anak yang mengantuk kita beri hukuman begitu. Ya, jangan Bu, jangan. Oke, yang paling logis ya Bapak Ibu ya. Apalagi untuk soal-soal yang itu di awal itu pilihlah yang paling bukan yang paling bagus. Kadang yang paling bagus belum tentu logis kan. Ini Berani merupakan guru Ya, kelas menggunakan media audiovisual. tindakan yang dilakukan Berani apa? Memberikan ulangan setiap hari atau penugasannya yang lebih banyak gunakan media audiovisual. Kalau pilihannya seperti ini enak ya. Enak kalau soalnya seperti ini. Iya kan maksudnya kan soal ini pembedanya jelas ya, kita pilih yang bagus begitu kan. Oke, lanjut. Pak Beni merupakan guru kelas 5, mengalami permasalahan dalam pembelajaran muatan IPS. Oke, Bu. Pasif dan mengantuk sehingga dari PSL yang dilakukan Pak Beni apa? Iya, inovasi tadi ya Bapak Ibu. Ya, C. Terhadap model pembelajarannya supaya tidak mengantuk. Dan yang kedua masih dalam struktur yang sama. Menerapkan teori pembelajaran meningkatkan KKM. Teori yang C. memodifikasi tindakan. Ada siklus yang mengobrol berikutnya. di mute dulu. Oke, ya terima kasih. C ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini 17. Bu Agni prihatin karena peserta didik mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Dalam proposal PTK yang disusun ya hipotesis dari rumusan PTK Bu Ani, ini solusinya adalah melakukan tindakan memberikan bimbingan belajar. Hipotesisnya pemberian. Apa ini berarti tindakannya apa? Bimbingan belajar untuk apa? Yang ingin ditingkatkan apa? Kata di sini pemahaman materi. Pemahaman materi. Solusinya adalah bimbingan belajar. Pemberian tindakan bimbingan belajar. Kelompok heterogen meningkat pemahaman siswa. D. Bimbingan belajar meningkatkan pemahaman siswa. Di sini kan hanya disebutkan bimbingan belajar kepada siswa gitu ya. Iya, Bu. Nah, jadi tidak di sini kalau yang A ini ada berkelompok, yang B A dan C berkelompok, yang B ada heterogennya. Ini kan jadi tidak garis lurus, garis merahnya. Kata kuncinya bimbingan belajar dan pemahaman materi. Ya, masalahnya adalah pemahaman materi rendah, solusinya adalah bimbingan belajar. Oke, jadi simple ya Bu. Biasanya jawaban itu panjang-panjang. Oh ini ini malah pilih yang paling simpel. Ini UP banyak jebakan. Menurut bimbel tuh kayak gitu Bu biasanya. Banyak jebakan. Pilih yang paling panjang. Iya. UP banyak jebakannya. Hipotesis lagi. Yang hipotesis. Oke, siap. Lanjut Bu. Yang mana ini? Yang ini kelas 5. Belum dibaca Bu. Bu. Anak kelas. Nah, suara Pak Dita ini kalah. Akhirnya Pak Dita ini pelajaran inquiry terbimbing. Ini apa ini? Yang E. Yang dapat konsentrasi. Oke, yang mana? Inquiry terbimbing meningkatkan. Inquiry terbimbing. Kegaduhan kelas kan jadinya kan tidak konsentrasi ya, untuk mendorong fokus. Nah ini ya. Lanjut, masih di hipotesis. Pak Obi kelas 4 cukup prihatin karena ini masalahnya berarti pemahaman konsep peserta didik rendah. Iya. Konsultif, pemahaman konsep apa? Pemahaman konsep peserta didiknya. Yang mana dalam berarti proposal PTK ini pembelajaran konstruktivis berkelompok, penjelajahan konstruktif aktivis menjelajah, aktivis dengan
aktivitas menjelajah konstitutif bagi kelas 4 dapat meningkatkan. Yang mana? Bu. Yang Bu. Ya, yang itu kan ada di sekitar rumah. Ada tuh, ya. Menjelajah, gitu ya. Iya, Bu. Ya. Dengan masalahnya. Konstruktif sama Oke, lanjut. 18, sudah selesai. Permasalahan Pak Heru dalam melakukan refleksi untuk persiapan perencanaan PTK. Ini tadi permasalahannya kan banyak. Ada apakah pemberian latihan soal dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya tak sentuh? Bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas? Bagaimana strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa? Apakah saya perlu berkoordinasi dengan orang tua siswa? Yang mana? Yang masalah PTK? B. 1, 2, 3. C. B. 1 dan 3. Oh, 1 dan 3. 1 dan 3 ya. Oke. Strategi, lebih kepada strategi ya. Oh iya. Kalau ini kan bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh, ini sepertinya tidak harus di PTK-kan ini kalau hanya menunjukkan contoh gaya tak sentuh kan, yang 2 kan? Masih di 18. Masalahnya sekarang apakah pemberian LKPD open-ended meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat simpulan percobaan? Bagaimana memandu pembuatan kesimpulan percobaan dalam pembelajaran IPA? 3, Bu. Strategi dan apakah saya perlu berdiskusi yang mana? Sudah. Ya, Mas, terima kasih. Jangan di sini, Pak. Deket, Pak. Oh, alah. Absen di rumah. Masih 3 kilo. Ya. Kemudian 118 tadi apa Bu jawabannya? Halo, yang lain mikrofonnya. Bu, 118-nya apa jawabannya, Bu? Apa Bu tadi, Bu? Ya Bu, diulang lagi Bu, 118-nya. Puasanya 1, 2, 4. Oke, siap. 18. Coba dilihat Bapak Ibu di analisis. Permasalahan dalam melakukan refleksi untuk persiapan PTK. Apakah pemberian LKPD open-ended meningkatkan keterampilan? Iya. Bagaimana memandu kesimpulan? P3K. Iya, yang P3K. Mau jam 10 nganti jam jam loro nganti jam piro kowe? Iya, yang saat di jam 2. Iki singgung. Yang A, Bu. A, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, jawabannya yang mana Bapak Ibu? C. Yang A. Ini sudah ada jawabannya Bapak Ibu. B. Yang kita analisis bagaimana memandu membuat kesimpulan. Nah, ini masalahnya kan hasil analisis kemampuan menyusun kesimpulan para siswa di kelas yang mendapatkan bahwa rata-rata hanya 5. Tolong ya. Menyusun Ya Allah, yang ngobrol please. Mikrofonnya Bapak Ibu, mohon. Nah, kalau untuk interaksi kita dipersilahkan, tapi untuk kalau lagi ngobrol di luar, mohon mikrofon di mute dulu, nggih. Di mute dulu. Oke, baik. Nah, bagian besar siswa tidak melaksanakan arahan yang telah dijelaskan. Selain itu, pada setiap diskusi melakukan aktivitas di luar penugasan. Nah, sehubungan dengan permasalahan tersebut, merumuskan akar permasalahan. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat terampil membuat suatu simpulan ketika melakukan percobaan dalam pembelajaran IPA. Nah, ini permasalahannya, apakah pemberian LKPD open-ended meningkatkan keterampilan? Masuk ya? Dalam membuat simpulan ya? Iya, Bu, masuk. Tuh. Bu, nomor 1 masuk. Bagaimana memandu pembuatan kesimpulan pembelajaran IPA yang diselenggarakan di sekolah? Tidak, Bu.
Tidak. Ini loh Bu, yang rancu itu di poin 2 itu loh. Apakah boleh diselenggarakan di sekolah lain? Itu yang menjadi pertanyaan sih. Iya. Iya, betul, lanjut Bu. Lanjut Iya. Bu, lanjut. Yang ketiga, bagaimana strategi Iya. menyusun? Iya. Tadi Ibu menyampaikan pendapat, disampaikan enggak apa-apa, lanjut. Oh gitu. Iya, Ibu Bu Sutriase tadi kan untuk merencanakan PTK itu refleksi itu kan apakah kita perlu untuk apa namanya itu apa ya, kayak uji apa ya, banding gitu loh, tadi banding dengan sekolah lain gitu. Itu sih Diselenggarakan di sekolah Iya, lain. Iya. Dalam membuat PTK kita hanya fokus penelitiannya Kelas adalah kita. sekolah kita, di kelas kita. Gitu Gitu. ya. PTK namanya penelitian tindakan kelas, berarti kita fokus ke sekolah. Gitu ya. Kemudian nah, berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang A. A ya. A, Bu. 1, 3, dan 4. Yang Ya. Yang A, Bu. Yang 2 itu kan ojo dibanding-banding ke Bu itu. Iya, betul. Betul. Ya, benar, Pak. Saya kan nggak boleh ke sekolah yang lain gitu. Lanjut, Bu. Meski Lanjut. kalah ya Pak. Saya mampu Ayo, menyajikan Bu. 2 hasil lagi, Bu. dalam jurnal. Nah, ini tadi yang komponen isi dalam jurnal meliputi apa saja Bapak Ibu? Yang Yang A, yang A ya. yang A. Jurnal ya. Jurnal ya Bapak Ibu ya. Abstrak. Metode hasil pembahasan, judul abstrak pendahuluan bahan metode hasil pembahasan dan kesimpulan. A, Pasti ada abstrak apa pendahuluan. Bapak Ibu di dalam jurnal? Itu judul pasti ada itu abstrak itu. Ya, metode Bagian pembahasan isi dan aja sih, kesimpulan. bagian isi Mbak Intan. Oh Jadi iya, kan bagian isi. Bagian Geng. isi. Tidak dibaca atasnya. Oh, bagian isi ya, Bu ya. Oh iya, Bu. Baca isi. Kalau judul Soalnya abstrak itu kan masuknya di bagian bagian awal ya. Awal ya, bagian awal. Iya ya Bu ya. Tidak dibaca itu. Iya. Oke. Siap, Bu. Selesai Bapak Ibu. Penyebar luas Nah, ini nih, Bu. PTK. Nah, ini dapat dilakukan secara terbatas dan secara luas. Pertemuan tetap muka terbatas. Misalnya yang apa? Jawabnya pertemuan KKG karena itu hanya terbatas. Kalau seminar kan bisa mencakup semuanya, bisa nasional, bisa lokal. Oke, kalau dalam rapat guru saja belum diperkenankan ya, karena PTK itu minimal harus ada minimal berapa orangnya dalam menyampaikan. Iya, ada materi, ada anggotanya gitu kan. Dalam menyampaikan hasil penelitian itu di minimal itu kalau tidak salah berapa ya? Saya yang seminar ya, D ya. Kan ada tulisan PTK yang belum diseminarkan, PTK yang diseminarkan. Iya, benar, ini PTK yang diseminarkan. Untuk seminar dalam artian ini seminar ini kan boleh terbatas dan boleh dalam skala luas. Kalau dalam seminar kita webinar iya, gitu kan terbuka untuk umum begitu kan. Jadi pertemuan KKG ya, Bu. Ini jawabannya. Kelompok kecil boleh. Kalau KKG kan lebih luas loh. KKG itu biasanya kan dari satu paling tidak satu kecamatan begitu kan. Kalau KKG di tempatku Perdabi nih Bu, makanya saya ingatnya apa kelompok di lokasi terkini di Waduk Wadas Wintang kali ini di Sumberota saat ini kayak. Oke, KKG-nya. Di kelompok kecil contohnya bagaimana Bu? Diskusi Teman-teman Iya, sejawat. Bu. Contohnya diskusi kelompok kecil tuh. Teman sejawat tapi tetap ada beberapa orang begitu. Minimal kalau tidak salah 12 orang dihadiri Satu lingkup sekolah, Bu. Berarti satu lingkup SD itu bisa. Iya, kalau satu lingkup sekolah juga boleh sebenarnya, tapi minimal 12 orang. Ada ketentuan diikuti oleh Bintang, kalinya perlu 4 atau 5 sekolah lain. Jadi ada sekolah lain juga. Kalau rapat guru itu kan satu sekolah saja, biasanya gitu ya. Beda kalau rapat gurunya rapat guru di kecamatan, rapat guru di kabupaten. Beda. Tapi ini yang rapat gurunya rapat guru di ini apa namanya di sekolah begitu. Itu kan hanya satu sekolah. Dan kalau untuk seminar PTK itu lebih kepada jumlah pesertanya ada minimal berapanya, jumlah
sekolah lain yang hadir juga ada ketentuannya. Gitu. Ya. Oke. Oh ya Bu, paham. Oke Bu, paham. Paham. Selesai Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Asih, Gumong Terima Paling, kasih Bu Asih. kelompok 3.